Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di dalam kapal milik Cuyo, masih dalam percakapan antara Luo Feng dan Cuyo. Saat ini, Cuyo berkata, "Setelah menjadi pejabat tamu dari garis keturunan Kaisar Chu, Anda akan diberikan token pejabat tamu, sebuah kediaman, dan 10 pelayan. Kediaman ini juga terletak di dalam ibu kota Chu, dan nilainya cukup tinggi." Luo Feng mengangguk. Ibu kota Chu sebagai pusat garis keturunan Kaisar Chu adalah salah satu kota paling makmur di seluruh benua asal. "Aku tahu kamu tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Yang kamu pedulikan hanyalah warisan dan sumber daya, kan?" kata Cuyo sambil tersenyum. "Kami para pembudidaya biasa tidak kekurangan apapun kecuali warisan dan sumber daya," jawab Luo Feng. Cuyo melanjutkan, "Saudara Luo, Anda harus memiliki setidaknya 1 atau 2 warisan tingkat Raja Dewa yang sesuai untuk mencapai puncak alam kekacauan. Namun, di kerajaan Yanfeng, kami memiliki warisan terbaik di seluruh benua asal, dan kami juga memiliki yang paling sesuai untuk Anda. Saya percaya bahwa dengan warisan yang lebih sesuai, kekuatan saudara Luo dapat meningkat lebih jauh." Cuyo merasakan gelombang kegembiraan. Jika saudara Luo dapat melangkah maju, itu akan sangat menguntungkannya. "Aku juga menantikannya," kata Luo Feng. Dunia luar percaya bahwa ia memiliki 1 atau 2 warisan tingkat Raja Dewa karena statusnya. Namun pada kenyataannya, ia jauh lebih miskin dari yang mereka bayangkan. Ia bahkan tidak memiliki satupun warisan tingkat Raja Dewa. "Saat kita kembali ke kediaman Marquis, aku akan segera mengajakmu memilih warisan dan sumber daya untukmu," kata Cuyo. "Setiap pejabat tamu diberi jatah gratis 100.000 poin prestasi untuk ditukar. Ini adalah hadiah dari garis keturunan Kaisar Chu. Untuk mendapatkan lebih banyak warisan dan sumber daya, kamu harus memperoleh prestasi. Semakin besar prestasi, semakin banyak sumber daya yang dapat kamu tukarkan. Bahkan warisan inti dan tingkat atas dari garis keturunan Kaisar Chu dapat dipertukarkan selama jasanya mencukupi." Pendiri Yanfeng cukup murah hati kepada pejabat tamu, kata Cuyo. "Tenang saja, aku akan mengatur beberapa tugas mudah untuk saudara Lue demi mendapatkan pahala. Berbagai tugas garis keturunan Kaisar Chu sebagian besar diputuskan oleh Marquis kelas 1, kata Cuyo sambil tersenyum. "Terima kasih saudara Chu," kata Luo Feng. Saat ini kapal utama Marquis Cuyo sedang menuju kediaman Marquis. Sementara itu, di lantai atas sebuah gedung tinggi di Chu Capital, 2 sosok duduk saling berhadapan. Seorang pria yang riang bersandar di pagar, memegang botol anggur dan melirik ke kejauhan, tetap hanya menembus penghalang ruang untuk melihat kapal Marquis Cuyo. Marquis Cuyo yang baru diangkat telah kembali ke ibu kota Chu. "Marquis Cuyo," seorang pria berbudi luhur dengan 3 mata juga melihat ke arah itu. Marquis Cuyo yang memiliki tubuh dewa tak terbatas langsung diangkat menjadi Marquis kelas 1 begitu ia menerobos ke alam kekacauan. "Ya, itu tubuh dewa tak terbatas lainnya." Lelaki riang itu menggelengkan kepalanya. "Dari 7 Marquis kelas 1, 5 memiliki tubuh dewa tak terbatas. Tapi aku bukan salah satu dari mereka." Saudara Chu Feng mencapai puncak alam kekacauan dengan tubuh dewa biasa, bahkan lebih mengesankan, kata pria bermata 3 itu. Pria riang itu adalah salah satu dari 7 Marquis kelas 1 dari garis keturunan Kaisar Chu yang dikenal
sebagai Marquis Chu Feng. "Jangan menyanjungku," Marquis Chu Feng mendesak. Meskipun telah berkultivasi selama bertahun-tahun, sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut, baik itu alam kekacauan transenden atau tingkat Raja Dewa. Keduanya tampaknya di luar jangkauan. Sumber daya yang diberikan oleh leluhur tua terbatas. Sebelumnya, ada 6 Marquis kelas 1 yang bersaing untuk mendapatkannya. Sekarang ada 7. Marquis Chuyu baru saja menerobos, dan kekuatan serta fondasinya rata-rata dia mungkin tidak akan mampu bersaing denganmu di tahap awal, kata pria bermata 3 itu. Dia punya pembantu bernama Luoe yang berada di puncak alam kekacauan. Marquis Chu Feng menyipitkan matanya. Bahkan di tahap awal, dia akan bersaing denganku. Sebagai Marquis yang baru diangkat, dia tidak perlu melakukan tugas apapun selama 30 kalpa pertama. Pria bermata 3 itu ragu-ragu. Ini juga bentuk pelindungan dari Kaisar, jadi kami tidak bisa berbuat banyak. Marquis Chu Feng meletakkan botol anggurnya dan berkata, "Jangan bicarakan dia. Ngomong-ngomong, kapan Tuan Yuan Xiu akan tiba di ibu kota Chu?" Kakak senior Yuan Xiu berkata, dia akan mengunjungi Raja Dewa di ibu kota Chu, tetapi tidak seorang pun tahu kapan dia akan tiba, jawab pria bermata 3 itu. Begitu kau tahu dia akan datang ke ibu kota Chu, pastikan untuk segera memberitahuku, kata Marquis Chu Feng. Pria bermata 3 itu mengangguk. Dalam garis keturunan Kaisar Chu, hanya 2 yang telah mencapai level alam kekacauan transenden. Status mereka sebanding dengan makhluk di level Raja Dewa awal. Tuan Yuan Xiu adalah salah satu makhluk alam kekacauan transenden. Scene berganti. Kediaman Marquis Chuyu sebagai kediaman Marquis kelas 1 membentang sekitar 10 miliar kilometer. Banyak anggota garis keturunan Marquis Chuyu, pengawal pribadi, dan sejumlah besar pelayan telah pindah ke sana. Garis keturunan Kaisar Chu telah berkembang biak selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak anggota keluarga kerajaan hidup dalam kemiskinan. Hanya anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi yang dapat hidup dalam kemewahan dan menikmati sumber daya yang melimpah. Chuyu, banyak anggota keluarga yang ingin bertemu denganmu. Apakah kamu harus menemui mereka? Kata wanita anggun itu dengan lembut. Kita tunggu saja sampai jamuan makan malam dan undang mereka semua bersama-sama. Luohe dan aku punya urusan penting yang harus diselesaikan, jawab Chuyu. Dengan itu, Chuyu membawa Luo Feng pergi. Luo Feng hanya bisa tersenyum sopan. Putra tertua melihat ayahnya dan Tuan Luohe pergi, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Ibu, ayah baru saja kembali." Dan begitu banyak tetua dari keluarga kerajaan dan keluarga Feng Ye datang menemuinya. Namun dia memperlakukan mereka dengan sangat dingin. "Diamlah," kata wanita anggun itu dingin sambil melotot ke arah putra sulungnya. "Dasar bodoh, urusan ayahmu dengan Tuan Luohe adalah hal terpenting bagi kediaman Marquis kita." "Ah," jawab putra tertua. Putra kedua dan ketiga tetap diam. Ibu mereka lebih menyukai putra tertua yang terkadang bertindak lebih gegabah, sedangkan putra kedua dan ketiga lebih berhati-hati. Kediaman Marquis kita memilih tamu kehormatan pertamanya, yaitu Tuan Luohe, yang latar belakangnya tidak diketahui. Wanita anggun itu sedikit mengernyit. Ayahku adalah seorang kultivator alam kekacauan puncak dan tuan kota Feng Ye, tetapi dia tidak mengundang ayahku. Saat dia melihat Tuan Luohe berpakaian hitam berjalan di samping suaminya selama resepsi di luar kota, dia merasa sedikit jengkel. Dalam pandangannya, jika suaminya bergabung dengan ayahnya, yaitu penguasa kota Feng Ye, itu akan menjadi aliansi yang sempurna. Tetapi suaminya telah membuat pilihannya dan menyerahkan aplikasi tersebut tanpa berkonsultasi dengannya, sehingga dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah ini. "Luosa dan King Yan, kalian berdua beristirahatlah di sini untuk saat ini,"
Cuyu dan aku akan pergi, perintah Luo Feng. Morosa dan Moye Qingyan segera menuruti perintah itu, lalu duduk di salah satu halaman di kediaman Marquis. Cuyu memimpin Luo Feng bersama dengan tim pengawal pribadinya menaiki sebuah kapal terbang sederhana dan diam-diam meninggalkan kediaman tersebut. Warisan dan sumber daya yang tersedia untuk pejabat tamu semuanya ada di dalam istana kaisar. Faktanya, warisan yang dapat dipilih oleh salah satu dari 13 garis keturunan kerajaan itu identik. Semuanya diwariskan oleh pendiri Yan Feng. Namun, sumber daya yang tersedia untuk dipilih bervariasi. Sumber daya yang dapat dipilih oleh garis keturunan Kaisar Chu umumnya adalah yang diberikan oleh leluhur lama kita, kata Cuyu menjelaskan. Luo Feng agak berharap dengan warisan itu. Di antara 13 kaisar kerajaan Yan Feng, yang paling terkenal adalah Kaisar Qing. Kaisar Qing adalah yang paling berkuasa. Dalam semua catatan sejarah benua asal, Kaisar Qing tidak pernah bertemu musuh yang tidak dapat dikalahkannya. Kaisar Qing memiliki 15 murid pribadi, termasuk 6 Raja Dewa, 8 kultivator alam kekacauan transenden, dan 1 kultivator alam kekacauan puncak. Garis keturunan Kaisar Qing juga merupakan yang terkuat di antara 13 garis keturunan kerajaan. Kita sudah sampai di istana Kaisar Chu, kata Cuyo sambil melihat ke depan. Istana yang luas seakan menyatu dengan kekacauan gelap tampak ada di sana. Dari luar, istana itu tampak seukuran kota Huya. Namun Luo Feng dapat merasakan bahwa ruang di dalamnya terlipat, membuat area di dalamnya jauh lebih luas. Istana Kaisar Chu adalah tempat tinggal sebagian besar keluarga kerajaan, kata Cuyo sambil menuntun Luo Feng masuk. Bagaimana dengan keturunan? Tanya Luo Feng sambil melihat sekeliling istana yang kosong, tidak melihat seorang pun pelayan. Leluhur tua menciptakan banyak miniatur alam semesta di dalam istana Kaisar Chu. Banyak keturunan keluarga kerajaan yang tidak berguna dibuang ke miniatur alam semesta ini, di mana mereka berkultivasi dan bereproduksi di lingkungan yang keras dan terlahir sangat lama. Banyak dari mereka tidak pernah menjadi dewa sejati sepanjang hidup mereka, kata Cuyu menjelaskan. Mendengar itu, Luo Feng tercengang. Keturunan yang terlempar ke miniatur alam semesta bersama dengan keturunan mereka hanya dapat meninggalkan miniatur alam semesta jika mereka mencapai tingkat dewa sejati abadi, desah Cuyu. Mereka yang berhasil menjadi dewa sejati abadi dalam kondisi yang keras seperti itu akan dimanfaatkan secara besar-besaran begitu mereka muncul. Luo Feng hanya bisa kagum melihat betapa kerasnya leluhur tua ini terhadap keturunan kerajaannya. Sementara itu, di tempat lain, anak-anak muda ini tidak tahu betapa mengerikannya konsumsi sumber daya oleh keturunan yang tak terhitung jumlahnya, pikir makhluk kuno yang berada jauh di dalam istana Kaisar Chu, yang menyadari semua yang terjadi di istana. Dia membuka matanya, memperhatikan Cuyu dan Luo Feng. Solusi terbaik adalah membuang 99% keturunan ke miniatur alam semesta, pikirnya. Praktek ini pertama kali diterapkan oleh Kaisar Xuan, salah satu dari 13 kaisar kerajaan Yan Feng, dan dengan cepat diadopsi oleh 12 kaisar lainnya. Dengan mengirim mereka ke miniatur alam semesta, mereka dapat menghemat banyak sumber daya, meringankan beban kaisar. Kaisar kuno ini melirik Cuyu dan Luo Feng sebelum menutup matanya lagi, tidak lagi memperhatikan mereka. Kembali ke tempat Luo Feng. Istana Kaisar Chu yang luas dan misterius bagaikan labirin ruang dan waktu. Luo Feng dipimpin oleh Cuyu akhirnya tiba di depan sebuah aula besar. Lain kali, ikuti saja rute yang sama untuk mencapai balai warisan ini. Jangan pergi ke tempat lain. Jika kamu tersesat, kamu mungkin berakhir di daerah terlarang, kata Cuyu. Saya mengerti, jawab Luo Feng. Dia tidak tertarik dengan rahasia istana Kaisar Chu. Dia hanya peduli dengan warisan dan sumber daya. Luo Feng menatap aula kuno di depannya. Aula itu sederhana,
dengan 2 patung menjaga pintu masuk. "Masuklah, aku akan menunggumu di sini," kata Cuyo. Luo Feng mengangguk dan berjalan maju. Saat mendekati pintu masuk, kedua penjaga patung itu sedikit menggeser kepala mereka. Pandangan mata mereka menatap tajam ke arah Luo Feng, memenuhi dirinya dengan perasaan yang sangat kuat akan datangnya malapetaka. "Apakah para penjaga patung ini jauh lebih kuat dariku?" pikir Luo Feng terkejut. "Bahkan dengan 5 teknik transformasiku, aku merasa tidak akan mampu menahan mereka." Kedua penjaga patung itu menatapnya sejenak, lalu kembali ke posisi semula, menatap ke depan dalam diam. Baru saat itulah Luo Feng sepenuhnya melangkah memasuki aula warisan. Saat Luo Feng melangkah ke aula warisan, dia merasa seolah-olah memasuki ruang independen, dikelilingi oleh kekacauan. "Tuan Luo He!" Sesosok yang terbentuk dari cahaya dan bayangan muncul, menyatu menjadi seorang pria tua yang tersenyum pada Luo Feng. "Saya adalah Rah Istana Kaisar Zhou, di sini untuk membantu Anda dalam pertukaran sumber daya warisan." "Terima kasih," jawab Luo Feng sopan. Ketua itu menjelaskan, "Setiap pejabat tamu baru diberikan kuota pertukaran gratis sebesar 100.000 poin prestasi. Menurut aturan Balai Warisan, semakin banyak poin prestasi yang dimiliki pejabat tamu, semakin banyak warisan dan sumber daya yang dapat mereka akses." "Warisan dan sumber daya apa yang bisa saya lihat?" Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dengan kuota 100.000 poin prestasi, Anda dapat melihat semua warisan dan sumber daya yang nilainya mencapai 1 juta poin prestasi," sang tetua menjelaskan. "Di masa mendatang, ketika Anda telah mengumpulkan lebih banyak prestasi, katakanlah 300.000 poin prestasi, Anda akan dapat melihat semua sumber daya dan warisan yang nilainya mencapai 3 juta poin prestasi." Luo Feng mengangguk mengerti. "Silakan lihat," kata orang tua itu sambil memberi isyarat. Kekacauan tak berujung mengelilingi mereka, dan di sebelah kiri informasi warisan muncul. Sementara di sebelah kanan, informasi sumber daya yang padat muncul. Informasi warisan di sebelah kiri diurutkan berdasarkan poin prestasi yang dibutuhkan dari tinggi ke rendah. Informasi sumber daya di sebelah kanan juga diurutkan berdasarkan poin prestasi yang dibutuhkan dari tinggi ke rendah. Anda dapat meluangkan waktu untuk menjelajah. Tidak ada batasan waktu. Setelah Anda membuat pilihan, beritahu saya, kata tetua itu. Luo Feng mengangguk dan pertama-tama melihat warisan yang paling diminatinya. Warisan dengan peringkat tertinggi diberi judul Causal Embers Jilid 1 yang membutuhkan 1 juta poin prestasi untuk dipertukarkan. Casual Embers adalah warisan dari cabang Casual Origin Dao yang membutuhkan penggunaan kekuatan Hunyuan dari luar kandang, dan kekuatannya jauh melampaui mereka yang levelnya sama. Yang tertinggi kedua adalah sisa-sisa formasi luar angkasa Hunyuan Jilid 1 yang juga membutuhkan 1 juta poin prestasi. Ini adalah catatan kuno yang tidak lengkap tentang formasi dari luar kandang, dengan persyaratan yang sangat tinggi untuk dao asal luar angkasa dan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Hunyuan. Yang ketiga adalah lagu bumi Jilid atas yang membutuhkan 1 juta poin prestasi. Itu membutuhkan pertukaran material Hunyuan yang disebut sisik bumi untuk kultivasi dan membutuhkan wawasan tentang dao asal bumi. Setiap warisan dijelaskan secara terperinci, termasuk harga pertukaran bahan-bahan Hunyuan yang dibutuhkan, cabang dao asal yang sesuai, persyaratan mental dan tekad, persyaratan lingkungan untuk kultivasi, dan bahan-bahan tambahan yang dibutuhkan. Jelas bahwa di kerajaan Yanfeng, warisan apapun yang dapat memanfaatkan kekuatan Hunyuan atau material Hunyuan sangatlah kuat. Tetapi poin prestasi yang diperlukan untuk pertukaran juga sangat tinggi, kata Luo Feng. Warisan-warisan ini setelah dikuasai dapat memungkinkan seseorang untuk melampaui alam kekacauan.
Tidak peduli apakah itu benua asal atau alam semesta asli 3000 dimensi dan sekitarnya, semuanya beroperasi di bawah aturan tertinggi. Luo Feng menyadari setelah membaca deskripsi terperinci. Dunia yang luas dan lengkap yang diatur oleh aturan tertinggi ini seperti kandang. Di luar kandang terdapat tempat yang lebih luas, tempat kekuatan Hunyuan mengalir, kata Luo Feng. Kekuatan Hunyuan adalah kekuatan misterius yang hanya dapat dimanfaatkan oleh alam kekacauan melalui teknik khusus. Tidak heran ada spekulasi bahwa pendiri kerajaan Yanfeng dan kerajaan Guntur mungkin adalah makhluk yang berhasil membebaskan diri dari kandang. Dengan melihat warisan dan sumber daya ini, siapapun akan berspekulasi seperti itu, pikir Luo Feng. Namun, kedua kerajaan besar itu tidak pernah mengakuinya. Material Hunyuan juga sangat mahal, kata Luo Feng sambil melihat sumber daya tersebut. Sumber daya dengan peringkat tertinggi disebut kristal Hunyuan yang membutuhkan 1 juta poin prestasi untuk ditukar. Kristal Hunyuan berisi kekuatan Hunyuan yang dimurnikan. Peringkat kedua adalah paparan langsung terhadap dao asal waktu selama 1 kalpa, membutuhkan 900.000 poin prestasi. Peringkat ketiga ditempati oleh 8 dao asal lainnya dalam aturan tertinggi. Pemaparan langsung terhadap masing-masing dao selama 1 era membutuhkan 800.000 poin prestasi. Pendiri Yanfeng punya cara agar keturunannya bisa berhadapan langsung dengan ke-9 dao asal dalam aturan tertinggi. Luo Feng terkagum. Tentu saja 1 kalpa menghabiskan 800.000 hingga 900.000 poin prestasi. Namun aku punya keuntungan karena bisa berhadapan dengan dao asal kehidupan secara permanen. Keempat adalah mayat kumbang armor darah yang lengkap, membutuhkan 800.000 poin prestasi. Kelima adalah pedang, senjata tingkat Raja Dewa, membutuhkan 800.000 poin prestasi. Keenam adalah ramuan suci tanpa bayangan, yang jika dikonsumsi akan membuat seseorang disukai oleh dao asal tak terbatas. Durasi efeknya tergantung pada kekuatan jiwa seseorang. Ini membutuhkan 800.000 poin prestasi. Yang ketujuh adalah material Hunyuan yang disebut Hati 3 harta karun, membutuhkan 800.000 poin prestasi. Luo Feng memeriksa semuanya dengan seksama. Meskipun ia hanya memiliki 100.000 poin prestasi untuk dibelanjakan, ia memperoleh pengetahuan berharga dari menjelajahi berbagai warisan dan sumber daya, memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Raja Dewa kuno dan makhluk alam kekacauan transenden. Kerajaan Yanfeng sengaja melakukan ini agar setiap pejabat tamu baru dapat melihat hal-hal ini. Hal ini membuat para pejabat tamu lebih termotivasi untuk mendapatkan hadiah. Renung Luo Feng. Warisan yang peringkatnya paling rendah ada hubungannya denganku. Luo Feng menyadari bahwa warisan yang berperingkat terakhir berjudul Teknik Bayangan Hati. Warisan tingkat Raja Dewa dan warisan inti dari Sekte Bayangan Hati dimasukkan ke dalam katalog kerajaan Yanfeng. Berarti teknik ini memiliki beberapa keunggulan. Menurut deskripsi terperinci, teknik bayangan hati unggul dalam hal mempertahankan diri sehingga mendapat tempat di katalog. Warisan tingkat Raja Dewa biasa umumnya berharga 10.000 poin prestasi, kata Luo Feng. Aku perlu melihat warisan yang berhubungan dengan cabang spiritualitas kehidupan dan cabang kehancuran. Luo Feng mencari apa yang dia butuhkan dan mempelajarinya. Ada 9 warisan tingkat Raja Dewa di cabang spiritualitas kehidupan, berkisar antara 10.000 hingga 100.000 poin prestasi. Warisan cabang dao asal mula kehidupan yang berharga 100.000 poin prestasi. Luo Feng segera memeriksanya. Luo Feng membaca deskripsi rincinya. Menurut deskripsi, setelah kesengsaraan pertama dikuasai, kekuatan tempur langsung akan sedikit lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama. Namun kemampuan mempertahankan diri akan jauh lebih mengerikan daripada banyak Raja Dewa di tingkat kedua. Luo Feng terkejut. Dia telah membaca banyak deskripsi warisan
dan sekarang memiliki pemahaman tentang kultivasi tingkat Raja Dewa. Raja Dewa dibagi menjadi 3 tingkatan. Raja Dewa tingkat pemula dan Raja Dewa biasa berada di tingkat pertama. Sebagian besar Raja Dewa kuno di benua asal masih berada di tingkat pertama. Inilah kelebihan dari Dao asal mula kehidupan, dan teknik bentuk kehidupan 8 kesengsaraan ini memang kuat. Meskipun tidak menggunakan kekuatan hunyuan atau material hunyuan, tingkat kesulitan kultivasinya sangat tinggi, kata Luo Feng. Teknik lain akan menjadikan seseorang Raja Dewa setelah menguasai 1 cabang saja. Sementara teknik ini membutuhkan kesempurnaan dalam 3 cabang sebelum kesengsaraan pertama dapat dikultivasikan, dan hanya setelah berhasil, seseorang dapat menguasai kesengsaraan pertama. Tidak heran pendiri dunia salju begitu sulit dibunuh. Luo Feng merenung. Dia mungkin juga mempelajari beberapa warisan kuat dari Dao asal mula kehidupan, membuatnya sulit untuk disingkirkan. Ini baru kesengsaraan pertama, dan masih banyak kesengsaraan yang akan menyusul. Selain itu, pencipta warisan ini pasti memiliki alam yang sangat tinggi, yang membuat fondasi warisan ini sangat kokoh. Hanya dengan membaca deskripsinya, Luo Feng merasa bahwa warisan ini, meskipun juga merupakan warisan tingkat Raja Dewa tingkat pertama, jauh lebih unggul daripada teknik bayangan hati dalam jumlah yang tak terhitung. Sudah diputuskan, aku akan menukarnya dengan ini. Luo Feng membuat keputusannya. Meskipun ada warisan yang lain, tidak ada yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Luo Feng. Begitu aku menguasai ini, aku akan memiliki klon dan vitalitas yang tak terkalahkan. Dalam pertempuran jangka panjang, kekuatanku akan sangat stabil, pikir Luo Feng. Tamu resmi Luo He, mohon persiapkan dirimu, kata orang tua itu sambil tersenyum tipis sebelum menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi tentang warisan dan sumber daya di ruang yang kacau itu menghilang, hanya menyisakan cahaya redup yang menyelimuti Luo Feng, mengirimkan banyak informasi tentang kesengsaraan pertama dari bentuk kehidupan 8 kesengsaraan. Aliran informasi terus mengalir ke dalam ingatan Luo Feng, bahkan dengan jiwanya yang kuat, butuh waktu lama baginya untuk menyerapnya sepenuhnya. Meskipun Luo Feng sebelumnya telah mempelajari banyak warisan dan memperoleh beberapa pengetahuan, menerima warisan ini membuatnya sangat terguncang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa kuatnya makhluk yang benar-benar kuat. Saya pernah menghadapi Dao asal kehidupan, mengira itu adalah perwujudan konsep kehidupan, kekuatan tertinggi. Tetapi setelah mempelajari kesengsaraan pertama dari bentuk kehidupan 8 kesengsaraan, bahkan hanya dengan sekilas, saya dapat mengatakan pencipta teknik ini jauh lebih kuat daripada Dao asal kehidupan yang lengkap, pikir Luo Feng. Tidak heran, binatang sektor yang telah berkembang sepenuhnya hanya ada di kerajaan Tianmu tingkat pertama dan tidak berani menantang 2 kerajaan kuno yang agung, pikir Luo Feng. Dia semakin menyadari betapa luasnya dunia ini sebenarnya. Tepat saat Luo Feng selesai menerima warisan dan masih kagum, dia diteleportasi keluar dari aula warisan, muncul di pintu masuk. Luo He, Cuyo melihat Luo Feng dan memanggil. Luo Feng mengesampingkan pikirannya dan segera menjawab, Cuyo, maaf membuatmu menunggu. Ini masih pagi, hari bahkan belum berganti malam, Cuyo tertawa. Ngomong-ngomong, sebagai tamu kehormatan, tempat tinggal dan pelayanmu sudah diatur oleh faksi Chu. Luo Feng terkejut. Mereka baru saja memasuki kota dan menyelesaikan pendaftaran, tetapi semuanya sudah diatur. Efisiensinya memang tinggi. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana, kata Cuyo antusias. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham